Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat sehingga dapat bertemu dengan Bu Mira dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Amin. Bu Yuli jadi kepala sekolah itu sudah berapa tahun ya? Sudah kira-kira tahun 2010, jadi sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun. Pengalamannya sudah banyak gitu. Apalagi untuk menghadapi pengambilan keputusan kasus-kasus niku nggih Bu. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Untuk pagi ini saya minta punya Bu Yuli untuk wawancara sebentar perihal pengambilan keputusan yang selama ini Bu Yuli jalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikannya itu saling bersinggungan Bu, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar Bu. Iya. Langsung ke pertanyaan mawon gitu. Nah, selama ini bagaimana Bu Yuli dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam hal ini sebelumnya kami dalam mengambil keputusan itu berembuk atau bermusyawarah dulu dengan rekan-rekan, yang mana rekan-rekan guru itu merupakan teman kita dalam sekolah untuk melakukan tugas-tugas yang mana tugas itu tidak dapat kita kerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dalam hal itu rembukan maupun pendekatan yang kita jalankan itu menjadi tumpuan atau menjadi hal yang nomor satu yang harus kita utamakan di sekolah. Jadi untuk pengambilan keputusan itu lebih ke musyawarah nih. Ke musyawarah dan pendekatan. Untuk contoh kasusnya seperti apa Bu? Misalnya kita mempunyai siswa yang mana dalam hal ini kita akan mengadakan rekreasi misalnya. Nah, siswa tersebut anaknya orang yang tidak mampu. Dalam hal ini kita juga harus memikirkan bocah itu kira-kira bisa bayar apa ora. Ternyata anak tersebut tidak ikut karena masalah biaya. Nek ora melok mesakno kepengen melok, nek melok kudu bayar. Nah ini merupakan hal yang istilahnya berat bagi kita. Nek tak gratisi kancane domeni. Nek butuh bayar orang duit-duit. Anak tersebut selain tidak punya, tapi dia di sekolah dari teman-temannya dia lebih pintar. Kita harus perlu bermusyawarah bagaimana caranya anak tersebut agar bisa ikut rekreasi. Dengan cara itu misalnya Iwani bayar separuh misalnya, nanti yang separuh biar digotong orang tuanya, entah dengan cara nyicil atau bagaimana. Yang penting anak tersebut bisa ikut rekreasi. Dengan permasalahan tersebut Bu, bagaimana Bu Yuli menjalankan keputusan di sekolah selama ini ya, bukan permasalahan banyak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Dalam hal ini dua-duanya memang sangat penting. Kalau menurut kami dan rekan-rekan, yang paling utama yang harus kita dahulukan, kepentingan yang paling utama, yang paling mendesak yang kita utamakan. Untuk selanjutnya kepentingan yang kedua, apabila kita berpikir nek tak anu bareng kabeh carane piye, kita selesaikan satu persatu. Karena itu merupakan kepentingan juga untuk sekolahan. Jadi apabila yang satu dikerjakan, yang lain pun juga harus dikerjakan.
tetapi kita harus melihat mana yang lebih penting antara dilema tadi. Pokoknya kita lihat dulu yang paling penting yang tidak dapat kita tinggalkan. Itu kita dahulukan dulu bersama rekan-rekan, juga harus berembuk enaknya bagaimana. Nah, apabila sudah dilaksanakan, kita mengambil keputusan yang kedua. Yang pertama yang didahulukan, yang kedua nanti setelah keputusan yang pertama terselesaikan. Jadi satu persatu diselesaikan dulu. Yang Satu paling persatu penting diselesaikan dulu. dulu ya. Jangan dua-duanya malah ribut. Iya, nanti bisa pengambilan keputusannya kurang maksimal. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Yuli lakukan selama ini? Yang pertama yaitu mengadakan pendekatan kepada yang berkepentingan. Pendekatan dengan cara yang halus, dengan bahasa yang halus, jangan sampai itu menyinggung perasaan orang lain. Setelah pendekatan, kita berembuk dengan teman-teman maupun stakeholder yang ada di sekolah kita, misalnya ketua komite juga bisa, anggota komite juga bisa. Semuanya itu diajak berembuk sehingga sekolah kita tidak akan mengalami permasalahan yang berbelit-belit. Jadi yang paling penting pendekatan dulu, setelah itu kita bermusyawarah bagaimana cara kita agar sekolah kita misalnya ataupun yang berkepentingan semuanya bisa berjalan dengan lancar, baik dan tertib. Berarti lebih ke musyawarah sama semua warga sekolah dan stakeholder sekolah itu. Jadi nanti keputusannya bisa enak untuk semua, enak, maksimal. Tidak menyinggung perasaan. Nah, itu yang paling kita utamakan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yuli anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dapat kami lakukan, misalnya kami sebelum di SD sini itu pernah ya, di SD yang lain, karena kami di sini juga baru, ya, kami tuh punya masalah yang sangat berat, yaitu masalah siswa kami yang sudah kelas 6, di mana kurang seminggu lagi siswa itu akan mengikuti ujian sekolah. Namun ada hal-hal yang tidak kami sangka, ternyata siswa tersebut mengalami kecelakaan. Kecelakaan ini yang kami maksud bukan kecelakaan ditabrak motor atau apa. Kecelakaan di sini adalah hal yang menimpa siswa itu sendiri. Istilahnya zaman sekarang ya ada seksual ya. Anak tersebut itu tidak tahu kalau dia itu sedang hamil, itu tidak tahu. Teman-teman juga tidak tahu. Mengapa kok tidak tahu? Karena sewaktu olahraga dia pun juga ikut olahraga, lompat tinggi juga ikut lompat tinggi. Itu kemudian ada tetangganya yang melapor bahwa anak tersebut sedang ini. Terus kami tanya, apa betul kamu sedang hamil, Duk? Katanya betul, sudah 4 bulan. Lah kamu tidak tahu atau tidak merasa? Tidak. Aduh, mateng itu. Padahal Senin depan sudah ujian. Kami, hal yang pertama kami lakukan itu kami lapor kepada pimpinan kita, yaitu di Korwil, dulu masih UPDD. Bagaimana karena kami mengalami kasus seperti itu, waktu hanya tinggal beberapa hari lagi, nek tak pengen melo wis sekolah pirang-pirang tahun,
nek melok iya. Setelah sampai di kantor kita rapat, diselesaikan di kantor UPTD. Di sana kepalanya katanya boleh mengikuti ujian. Karena apa? Ujian hanya seminggu saja. Habis itu anak tersebut tidak usah sekolah. Alhamdulillah semuanya dapat diselesaikan karena berkat rasa kemanusiaan kita. Karena kita mempunyai perasaan istilahnya. Jadinya yaitu tadi itu merupakan suatu dilema. Terus dilakoni pirang-pirang tahun, 6 tahun, barangnya gak melok ujian. Nah, itu repotnya di situ. Alhamdulillah dari kantor bisa untuk mengikuti ujian. Itu yang dapat kami sampaikan. Kasus-kasus sebetulnya masih banyak lagi kasus, tapi kita sampaikan beberapa hal saja sehingga nanti semuanya dapat berguna bagi rekan-rekan semuanya apabila teman-teman kita nanti ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang apa, sehingga mereka nanti dalam menyelesaikan masalah dapat seperti ini. Jadi tidak langsung mengambil keputusan secara acak atau sepihak. Jadi untuk langkah-langkahnya sesuai dengan prosedur gitu, supaya nanti juga seandainya nanti mengambil keputusan sendiri kan nanti bisa kan kita kan juga di bawah instansi gitu. Jadinya tidak ada yang disalahkan lah akhirnya kalau sudah dapat izin dari atasan. Kita kan sudah tidak menyalahi aturan. Jadinya sudah koordinasi gitu. Untuk hal-hal yang selama ini menjadi tantangan tersebut, kasus tersebut gitu, pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah terjadi, ya kasus yang ini gitu. Ini yang paling penting selama saya menjadi kepala. Untuk selanjutnya gitu, apakah Bu Yuli memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Yuli langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Yuli jalankan selama ini? Dalam hal ini kami tidak pernah menjadwalkan tata cara yang harus kami lakukan dalam pengambilan keputusan atau dilema ini ya. Begini, menurut kami setelah ada kejadian, kalau bisa itu langsung kita selesaikan hari itu juga. Kita panggil siapa-siapa yang berkepentingan dan siapa yang harus melaksanakan, kita ajak berunding bermusyawarah berembuk sehingga kasus tersebut langsung kita selesaikan. Jangan kalau ada kasus jangan diundur-undur. Nanti kalau kita undur biasanya malah tidak dapat terselesaikan. Hari ini tidak jadi lagi, hari ini tidak jadi lagi. Pokoknya kita berembuk bersama teman-teman dan kepada pemangku kepentingan harus ada berapa orang, tidak usah, yang penting ada perwakilan. Orang yang bermasalah itu juga kita panggil, kita hadapkan permasalahannya apa kok sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dengan cara berembuk tadi, berunding, masalah tersebut akan dapat terselesaikan dengan baik, sehingga tidak ada pihak-pihak yang kita rugikan. Jadi tidak menjadwalkan tapi secepat mungkin diselesaikan. Iya. Kalau hari itu juga bisa diselesaikan ya, hari itu jangan sampai kita mengundur masalah-masalah itu, karena efeknya juga tidak baik, nanti malah jadi lali, tidak ingat, tidak dapat diselesaikan. Nah, nanti kan kalau ada itu orang lain mesti
terus gak usah lakukan paling-paling ya biarkan saja, tidak usah dilakukan karena tidak pernah ada istilahnya tidak dapat diselesaikan, paling ya itu malah dampaknya kurang baik ya. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bu Yuli dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Selama ini yang dapat atau yang membantu kami dalam menghadapi kasus dilema etika ya rekan-rekan guru semuanya, yang mana rekan-rekan kerja itu kami anggap ya selain rekan ya teman ya. Karena apa? Kalau tidak ada mereka, kami tidak akan dapat menyelesaikan tugas dengan baik bersama tadi stakeholder yang dapat kita lakukan untuk ya yang sifatnya ya ada masalah apa sekolah itu mendapat bantuan ataupun dapat apa yang lain, jadi semuanya dapat bekerja sama berkat bantuan dari rekan-rekan dan stakeholder yang ada di sekolah kita. Jadi semuanya membantu gitu. Dari semua hal yang telah Bu Yuli sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Yuli petik dari pengalaman Bu Yuli dalam mengambil keputusan dilema etika? Banyak sekali dalam hal ini yang dapat kami petik adalah yang pertama yaitu musyawarah, kemudian pendekatan kepada yang berkepentingan itu. Selain itu juga kita akan menghadapi masalah-masalah yang rumit, sehingga dengan adanya teman dan pemangku kepentingan semuanya nanti dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Itu juga kerjasama dan kolaborasi gitu. Pertanyaan dari saya sudah cukup Bu, terima kasih atas waktunya. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf nih Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, kami sebagai yang dituakan di sini hanya dapat mendoakan kepada Mira, semoga tugas-tugasnya Mira dapat berjalan dengan baik, lancar, dapat selesai pada waktunya, karena kami sebagai orang tua tidak dapat membantu, hanya mendoakan saja. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini, Bu Mira dapat segera lolos mengikuti guru penggerak dan lolos sebagai P3 sehingga dapat mengajar dengan baik. Kalau bisa ya tetap di sekolah kita saja. Kalau bisa. Amin. Terima kasih doanya dan pengalamannya tadi sangat bermanfaat untuk saya. Nanti bisa menjadi referensi dan pengalaman-pengalaman baru untuk saya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Bu Silvi jadi kepala sekolah sudah berapa tahun? Dari awal penempatan itu berapa tahun? Untuk selama ini, selama menjadi kepala sekolah dulu, pasti Bu Silvi pernah menghadapi berbagai macam masalah dan juga berbagai macam dilema, termasuk dilema etika gitu. Di sini saya mau tanya-tanya sedikit dulu tentang perjalanannya Bu Silvi menghadapi masalah yang pernah dialami Bu Silvi, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar.
pertanyaan yang pertama gitu, bagaimana Bu Silvi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral? Jadi mungkin kalau kasus itu memang tidak bisa dihitung dengan hitungan jari ya. Jadi kita dulu mungkin saya dari dulu berbeda gitu kan. Sudah berkecimpung di kepala sekolah itu luar biasa kasusnya. Saya alami entah dari peserta didik, entah dari pendidik, bahkan dari pendidikan. Jadi satu contoh kasus yang pernah saya alami yang mungkin bisa dikategorikan dalam dilema etika itu ketika perasaan kemarin itu hal yang sangat riskan juga membingungkan itu ketika menghadapi pandemi bahwa pemerintah mengatakan harus belajar daring tidak boleh tatap muka dan itu membuat saya langsung agak panik juga agak stres juga bagaimana dengan kondisi kami yang di pelosok itu contoh kasus yang saya alami. Untuk tahun kemarin COVID emang bikin Iya bingung betul gitu, sekali karena itu bisa apa ya, masalah-masalah baru itu bermunculan. Iya, betul. Kalau COVID kan kita daring gitu, jadi itu masalah dilemanya juga banyak gitu. Luar biasa. Selama ini bagaimana Bu Silvi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya karena yang harus saya alami itu menurut saya benar saja karena mengambil keputusan saat itu saya nekat melakukan pembelajaran tatap muka. Itu menurut saya juga benar karena memang harus anak-anak memang nggak boleh kehilangan pembelajaran. Pemerintah juga tidak apa ya intinya pembelajaran tetap berjalan mungkin caranya kan seperti itu. Jadi menurut saya sama-sama benar. Namun mungkin ada sisi saya yang bertentangan dengan yang dikatakan pemerintah bahwa saya memutuskan untuk tetap melakukan tatap muka. Itu mungkin juga menurut saya benar, menurut mungkin orang tua murid juga benar, menurut guru benar. Namun mungkin ada sisi yang bertentangan bahwa pemerintah mengharapkan tidak tatap muka. Itu yang saya alami. Ya kalau kita mana ya, kalau mengikuti kalau kita kan juga Iya. sesuai dengan kebutuhan Iya. anak mendapatkan pembelajaran. Kalau kita melakukan daring kan ada beberapa anak atau orang tua yang Tidak bisa, tidak punya HP, sinyal juga tidak sulit, mendukung. sulit. Untuk paketan juga kan membutuhkan biaya. Iya, kami juga tidak bisa memaksa. Iya. Saat itu sangat dilema sekali. Saya pernah mencoba memaksakan anak-anak, ayo kita hitung yang punya HP berapa. Walaupun saat itu pemerintah juga memberi bantuan, gadget kuota. Yang dibantu apanya? Karena gadget saja mereka tidak punya. Itu satu kelas ada yang satu atau dua. Saya pernah mengevaluasi kalau cuma dua, kemudian buat kelompok nggak jalan. Jadi nggak bisa jalan seperti yang kita harapkan. Padahal kan siswanya kalau dibagi dua kelompok terlalu besar, Iya. kurang kondusif, Kurang efektif juga mungkin. Dari daring juga kan pemahaman anak juga Iya, tidak maksimal. Dia tidak maksimal, tidak seperti kita bertatap muka langsung. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa gitu yang biasanya Bu Silvi lakukan selama ini? Saya menghadapi masalahnya tadi. Terus terang itu kan butuh apa ya, pemikirannya sangat luar biasa. Jadi saya tidak bisa secara langsung ketika anak-anak kondisi nyata tidak ada gadget, nggak ada sinyal, nggak ada. Ayo anak-anak langsung masuk. Itu kan tidak itu. Jadi tidak saya putuskan mendadak, tidak saya putuskan ketika saya ke masalah ini saya renungkan, saya gali, kemudian saya sering dengan teman-teman saya ajak mereka duduk bersama. Bagaimana kalau ada masalah seperti ini? Jadi resikonya apa ketika pembelajaran daring ataupun tatap muka? Saya punya rencana gimana? Saya ajak komite sekolah juga, saya stakeholder semuanya saya ajak bicara saya dalam menghadapi kasus kemarin pandemi. Iya betul. Supaya nantinya tidak ada gejolak atau mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju atau nanti bisa
rencana dan rencana itu pun malah menjadi kurang maksimal gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Sylvie anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita menghadapi kasus yang hal efektif ya, kasih saya mencari alternatif lain, solusi yang lebih efektif. Saya sebagai pemimpin di sekolah tidak mungkin membiarkan anak didik saya tidak menerima pembelajaran post learning. Saya juga harus secara berpikir matang bagaimana tidak membahayakan mereka juga, karena saat itu juga mengerikan sekali, pandemi yang sangat luar biasa. Tentunya itu ya saya mencari solusi dari apa yang sudah ada, apa yang ada, yang tidak saya saja tapi saya bersama teman-teman mencari solusi bersama. Itu cara efektif yang saya lakukan. Berarti lebih ke mencari solusi dengan duduk bersama dengan warga sekolah gitu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi? Terus ketika misalnya apa ya punya ide ini nanti akan saya lakukan, itu otomatis kan tidak semua pihak itu langsung otomatis ada pro kontra. Jadi dari siswanya juga, dari bapak ibu warga sekolah juga, kemudian dari kepala desa yang di situ, bahkan dari pendidikan yang di atas instansi kami itu juga ada pro kontra, tapi saya berusaha melakukan pendekatan biar bisa tapi tidak mengambil risiko yang besar. Apakah Bu Sylvie memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Sylvie langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Sylvie jalankan? Di kasus seperti itu saya tidak serta-merta memutuskan. Yang saya katakan sebelumnya adalah saya bawa bersama, saya sampaikan bersama, kita cari apa masalahnya, kita cari solusinya. Namun mungkin secara terjadwal itu belum. Jadi saat ini yang saya lakukan mungkin kalau ada masalah saya lakukan, mungkin saya akan berbuat. Seperti itu yang baru saya lakukan dari masalah. Berarti tidak langsung diselesaikan di tempat, tidak. Kita diskusikan dulu bersama ya. Supaya masalah itu nanti bisa terselesaikan dengan sesuai dengan yang baik gitu, sesuai dengan kesepakatan bersama gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bu Sylvie atau membantu Bu Sylvie dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Menyaring apa ya, apa yang menjadi unek-unek institusi. Kemudian saya juga harus hanya pertimbangan itu mungkin saya lebih cenderung mungkin karena ini adalah pengalaman, karena pengalaman saya walaupun yang muda juga tidak menutup kemungkinan untuk lebih potensi, namun berkaitan dengan pengalaman saya lebih senior. Kemudian kalau senior itu saya juga harus lebih matang lagi dan saya akan karena kan kalau yang lebih senior kan pengalamannya ya lebih banyak dalamnya gitu. Yang mungkin belum bisa kita dapatkan yang muda-muda. Pengalaman tetap yang muda tetap masih kurang, baru masih belajar gitu. Tapi tidak lupa juga konsultasi sama pengawas gitu. Karena kan kita juga punya atasan lagi gitu.
dari semua hal yang telah disampaikan Bu Silvi, pembelajaran apa yang dapat Bu Silvi petik dari pengalaman Bu Silvi dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya alami itu hal yang luar biasa, tentunya perjalanan panjang juga, ternyata mengambil keputusan itu juga butuh proses. Jadi ketika apalagi kalau kondisi psikologis kita tidak tenang itu sangat fatal sekali, Mbak. Untuk itu pengalaman saya ketika pengambilan keputusan itu bahwa saya ternyata butuh teman, jadi saya butuh teman untuk diskusi. Jadi musyawarah itu hal yang sangat sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan. Kemudian saya juga harus memikirkan resiko apa yang nantinya akan muncul ketika saya mengambil keputusan tersebut. Kemudian rasa tanggung jawab juga, saya sebagai pimpinan ya di sebuah instansi, jadi tanggung jawab seutuhnya bahwa keputusan yang saya ambil itu Ya, dalam pengambilan keputusan kita itu harus dalam posisi tenang, tenang, Bu. betul ya. Kalau kita emosi bisa jadi nanti keputusannya malah kurang tepat kurang nih. tepat, Iya, malah merugikan banyak pihak nanti. Dari saya cukup, Bu. Ini pengalaman yang sangat berharga untuk saya. Saya bisa mempelajari pengalaman yang baik dari Bu Silvi. Terima kasih, Bu. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya minta maaf. Sama-sama kita berbagi pengalaman. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.